Korupsi. Beberapa kejadian yang banyak terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah korupsi. Kasus Asbari adalah salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia sampai 23,7 triliun. Ini duit, bukan campur dengan daun. Korupsi. Siapa sih yang nggak tahu dengan korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif, NIM F1G1210044, Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Kimia. Dan saya, Nicholas Rikario Simanjuntak, NIM F1G1211027, Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Kimia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu korupsi. Jadi, korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri serta orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak ada cara lain, korupsi memang harus diberantas. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Imbasnya, apalagi kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya itu masih belum juga bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka itu tadi, korupsi memang harus dimusnahkan. Dan bagaimana caranya? Strategi pemberantasan korupsi dibagi menjadi 3, yaitu represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. 1. Represif. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapannya antara lain, pertama penanganan laporan, pengaduan masyarakat, kedua penyelidikan, ketiga penyidikan, keempat penuntutan, dan yang kelima pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Strategi yang kedua adalah perbaikan sistem. Tak dimungkiri banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik yang menjadi rumit sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Tidak saja berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan yang terintegrasi, dan sebagainya. Edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan. Pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh yang paling mudah adalah pandangan mengenai pemberian uang terima kasih kepada para pelayan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi hanya karena merasa tidak kenal si pelaku atau karena hanya masyarakat biasa. Banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta. Itulah sebabnya edukasi dan kampanye penting dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun dan budaya anti korupsi, tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga untuk usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah strategi represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Saya mengutip kata-kata dari Joe Biden, presiden dan politisi Amerika Serikat.
Korupsi adalah kanker yang menggerogoti kepercayaan warga negara pada demokrasi, serta menghilangnya naluri untuk berinovasi. Ada quotes yang berkata, apa yang kita ketahui itu tidak penting, tapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itu yang penting. Jadi hari ini saya bersama rekan saya M. Arif mengajak kita semua bersama-sama kita bisa berantas korupsi. Sekian dari pembahasan saya bersama rekan saya M. Arif mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami minta maaf bila masih ada kekurangan dari kami, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.